Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan melakukan presentasi lanjutan, yaitu presentasi keseluruhan dari semua yang sudah proyek yang saya kerjakan satu semester ini, yaitu rancangan alat bantu parkir untuk kendaraan roda 4 berbasis Internet of Things. Saya Dimas Wali Tony dari kelas 2E JTD. Oke. Oke. Pertama, latar belakang. Parkir merupakan suatu tantangan yang selalu kita jumpai saat kita berpergian, apalagi bila tempat yang kita kunjungi merupakan tempat yang padat. Alat bantu parkir ini untuk kendaraan roda 4 merupakan solusi dari tantangan di mana alat ini akan mengirimkan data seberapa jauh jarak kendaraan Anda dengan halangan, entah itu berupa pohon, tiang, tembok, ataupun kendaraan lain. Selanjutnya, software. Ini adalah beberapa software yang saya gunakan. Yang pertama adalah Arduino IDE sebagai aplikasi yang untuk membuat program, mengkompilasi dan mengupload program ke microcontroller ESP32 yang saya gunakan. Lalu selanjutnya adalah Meet App Inventor sebagai aplikasi visual block untuk membuat aplikasi Android sebagai alat bantu parkir. Nah, sebenarnya ini ada satu lagi. Saya menggunakan Firebase untuk sebagai perantara dari ESP ke Meet App Inventor. Oke, lalu selanjutnya adalah komponen. Jadi komponen yang saya gunakan itu ESP32 Cam karena saya menggunakan kamera, digunakan sebagai otak untuk dari penggabungan sensor alat sekaligus input visual untuk membantu tercapainya penelitian ini. Lalu FTDI Programmer ini untuk menyambungkan ESP32 dan ke laptop untuk penguploadan. Karena di ESP32 tidak ada slot USB-nya, jadi harus menggunakan FTDI ini. Oke. Selanjutnya adalah sensor ultrasonik, tentu saja untuk memberikan data jarak. Lalu LED ini hanya sebagai notifikasi kalau kendaraan terlalu dekat atau jauh. Nanti kalau dekat merah, kalau tidak jauh, kalau aman jauh. Lalu smartphone. Smartphone ini sebagai alat penyampai data ke pengendara tentu saja. Lalu protobot yang saya gunakan untuk menyambungkan semua komponen-komponen tersebut. Dan juga kabel jumper. Tentu saja sebagai konektor penghubung antara alat dan juga bahan. Lalu cara kerja. Seperti dilihat di samping menjelaskan bahwa prinsip kerja dari alat ini adalah dengan memanfaatkan sensor jarak dan ESP32 Cam, yang mana pada blok diagram tersebut terdapat input yang bertugas sebagai pengirim dan output yang bertugas sebagai penerima. Pengirim sebagai input ada dua, yaitu sensor jarak dan kamera pada ESP32 itu sendiri, yang kemudian akan diterima oleh modul microcontroller ESP2 Cam. Lalu data tersebut akan dikirim ke Firebase, dan dari Firebase itu akan ditampilkan pada aplikasi pada smartphone nanti. Aplikasi tersebut akan menampilkan data jarak beserta gambar yang ditangkap oleh kamera secara live. Selain itu, saat memasuki jarak bahaya, itu saya atur sekitar kurang dari 50 cm, maka buzzer dan LED merah akan hidup. Sedangkan jika jarak aman, hanya LED hijau yang akan hidup. Oke, nah ini flowchartnya. Mulai selanjutnya, pertama, setelah mulai, sistem program akan menyala, lalu ESP32 akan menyala, lalu menampilkan hasil gambar dari ESP2 Cam saat kita tekan, nanti ada tombolnya, dan pengguna akan mendapat pilihan untuk mengaktifkan sistem bantu parkir, yaitu jika memilih tidak, maka sistem hanya akan menampilkan gambar saja, atau bisa juga menampilkan jarak saja. Lalu seperti yang saya bilang tadi, jika kendaraan kurang dari 50 cm jaraknya antara alat dan halangan tersebut, maka LED merah dan buzzer nanti akan aktif, dan jika tidak, LED hijau lah yang akan aktif. Lalu ini adalah tampilan aplikasinya. Yang di kanan yang ini adalah jarak itu 157, itu merupakan
yang data yang didapatkan dari sensor ultrasonik dan tombol aktivasi kamera itu ketika kita pencet maka muncul akan beralih dari aplikasi tersebut akan beralih ke browser dan menampilkan gambar tersebut. Oke. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari project ini, pada uji coba alat menggunakan SP2Cam gambar berhasil didapatkan dengan resolusi yang standar, not good and not bad. Dan pada uji coba alat menggunakan sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mengukur jarak dan alat dengan halangan, tentu saja hasil yang didapatkan cukup akurat dan satuan sentimeter tanpa desimal. Lalu selanjutnya adalah pengemudi dapat mengakses kamera dan sensor menggunakan aplikasi sehingga pengemudi dapat memantau perubahan variabel nilai yang dimonitoring. Oke, selanjutnya adalah saran. SP32Cam ini tidak memiliki port yang cukup untuk memproses seluruh input dan output yang membutuhkan banyak sambungan. Kayak misalnya kalau kita mau menambahkan beberapa sensor lagi, itu tidak bisa karena port yang ada di SP32Cam itu sangat sedikit, sangat kecil, nggak boleh cuma berapa 10, 11. Oleh karena itu yang lebih disarankan menggunakan Arduino Uno atau SP yang lainnya sebagai otak. Nah, nanti SP2Cam-nya kita sambungin dengan Arduino itu. Lalu selanjutnya adalah aplikasi yang dibuat dari Meet App Inventor belum bisa menampilkan web stream. Jadi sebenarnya niatnya saya itu kan begitu buka aplikasinya kita langsung bisa melihat gambar yang didapat dari SP32 itu. Akan tetapi karena tidak bisa, jadi saya alternatifkan harus menggunakan tombol dan otomatis masuk ke browser yang default pada smartphone masing-masing. Jadi disarankan menggunakan aplikasi lainnya yang sudah mensupport fitur ini. Seperti Kodular juga bisa, mungkin. Ya, terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.